untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat pagi dan terima kasih untuk yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Kita berjumpa lagi di program Jaksa Menyapa untuk kesempatan edisi siar hari ini, Selasa 15 Juli 2025. Terima kasih juga untuk yang sementara mendengarkan Pro 1 di pagi ini ya, baik melalui 94,5, 88,2 dan juga 92 FM. Ya, terima kasih juga untuk yang mendengarkan baik melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, Anda juga bisa tonton langsung ya untuk Jaksa Menyapa di kesempatan pagi ini melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan pagi ini pendengar kita akan membahas soal bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bitung dalam mereduksi permasalahan anak muda dan kejahatan tindak pidana sajam di Kota Bitung. Ini menarik sekali untuk dibahas ya. Dan sudah hadir di studio kami, ini ada beberapa narasumber yang masih muda, yang luar biasa. Saya menyapa dulu ini, yang pertama ini dari Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung, ada Pak Arif Salasa SH. Ya, selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak Mike ya. Iya. Pak Mike, selamat pagi. Oke. Baik, kemudian di sampingnya yang di tengah ada Pak Julio Joshua Wangkil SH selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung juga. Selamat pagi Pak Julio. Siap, selamat pagi Pak Mike. Selamat pagi, oke. Baik, dan yang paling ujung sebelah kanan ya ada Setaya Serepina SH ya, selaku staf intelijen juga di Kejaksaan Negeri Bitung. Selamat pagi. Ini saya menyapa apa nih? Zeta Pak. Siap. Zeta aja ya. Oke. Selamat Baik. pagi. Dan pendengar serta pemirsa, kami nanti akan berikan kesempatan ya untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan narasumber-narasumber kita di pagi ini ya, untuk membahas topik bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bitung dalam mereduksi permasalahan anak muda dan kejahatan tindak pidana sajam di Kota Bitung, baik melalui SMS, WhatsApp ataupun di line telepon di 082195835080. Oke, baik. Langsung saja ini berbicara senjata tajam ya. Ini memang marak sekali ya kejadian-kejadian kasus senjata tajam, sajam, penikaman ya, ataupun semacam apa ya, semacam kekerasan yang terjadi karena akibat senjata tajam atau bahkan tawuran yang terjadi. Seperti kemarin sempat saya baca melalui salah satu artikel, itu terjadi tawuran di Pasar Winenet ya, sekitar 14 orang itu sudah ditangkap. Siap. Oke. Nah, baik. Saya ke Pak Arif dulu ini. Ya. Ini bagaimana untuk peran kejaksaan sendiri ini terkait dengan bagaimana mereduksi permasalahan anak muda dan kejahatan tindak pidana sajam di Kota Bitung? Peran Kejaksaan Negeri Bitung. Siap Pak Mike. Jadi begini Pak Mike, kenapa hari ini sampai kami mengangkat topik kembali ini topik terkait dengan sajam ini di Kota Bitung ya, karena kita lihat bersama Pak Mike, di Kota Bitung itu sekarang posisinya itu masih zona merah. Zona merah? Ya, zona merah kemarin. Tapi karena berkat sebelumnya itu zona merah memang, tapi karena berkat kerja dari rekan-rekan dari teman-teman dari pihak kepolisian itu kemarin sudah mengurangi lah, sudah mereduksi tingkat terjadinya kekerasan ataupun penggunaan sajam tanpa izin di Kota Bitung itu sendiri. Nah, yang ironinya di kita itu sendiri, di Bitung itu sendiri, pelaku daripada penggunaan senjata tajam tanpa izin itu kebanyakan dari kalangan anak-anak muda.
Anak-anak yang ya masih Di bawah umur. usia di bawah umur ya. Kalau menurut undang-undang kan itu terukur itu Pak. Dia dari sebelum 18 tahun ke bawah itu masih dianggap anak-anak. Nah, kebanyakan itu pelaku-pelaku ini sampai terjadi penikaman, pembunuhan ataupun hanya sekedar membawa senjata tajam itu pelakunya anak-anak. Jadi kami selain daripada tugas dan fungsi intelijen itu, di mana tugas fungsi intelijen itu ada penyuluhan hukum dan penerangan hukum, kami berupaya melalui jaksa menyapa juga Pak Mik untuk mungkin bisa didengar orang-orang tua atau bagaimana bisa dapat mengurangi ini tindakan-tindakan atau menjadi pengawasan kepada anak-anak di bawah umur ini dalam penggunaan senjata tajam. Karena kita melihat juga akibat tingkat kriminalitas masyarakat itu ada yang merenggut nyawa itu mengulangi hal, dan tokoh masyarakat terus operasi penertiban di Kota Bitung, sosialisasi hukum, patroli titik rawan konflik, serta pembinaan generasi muda agar tidak terjerumus dalam tindak pidana yang melibatkan senjata tajam. Mungkin mengapa sampai dibawa kembali sajam ini mungkin seperti itu Pak Mike. Nah sebenarnya tugas intelijen itu seperti apa sebenarnya? Ya mungkin bisa dijelaskan dari Pak Julio mungkin. Siap, terima kasih Pak. Kalau dari kami intelijen kejaksaan itu intelijen penegakan hukum Pak. Jadi dalam kaitan hal ini di kaitan dengan judul kita untuk terkait senjata tajam di sini, di bidang intelijen kejaksaan dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dari Pemda atau teman-teman dari pihak kepolisian yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Itu bisa melakukan koordinasi untuk meminimalisir ya. Kejahatan yang berkaitan dengan senjata tajam ini. Nah, sudah dikatakan tadi juga Pak Kasubsi, Pak Arief, tadi dari bidang intelijen kejaksaan ada beberapa program dari kami, salah satunya Jaksa Menyapa di sini yang boleh mengedukasikan, mengingatkan kepada masyarakat, terlebih khusus anak-anak muda ini terkait dengan senjata tajam. Ada juga kegiatan Jaksa Menyapa di yang biasanya jaksa masuk sekolah. Kemarin juga ada jaksa masuk kampus. Itu salah satu beberapa program dari intelijen kejaksaan. Dan kaitan dengan ini, untuk meminimalisir kejahatan terkait senjata tajam, ya intelijen dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait dari pihak kepolisian, Pemda, dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat memahami intelijen itu yang namanya intel ya, itu menyamar gitu turun ke masyarakat atau seperti apa Mi? Begini Pak Mike, kalau di intelijen kejaksaan itu kan bagaimana menciptakan situasi kondisi yang intinya diharapkan lah di situ ada menciptakan keadaan kamniktibum, keamanan dan ketertiban umum. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini intelijen pada intinya semua sama, tapi kalau di kejaksaan itu lebih ke langkah-langkah yang preventif lah. Preventif. Kalau misalnya di pihak-pihak kepolisian misalnya itu ada yang nangkap orang itu, kami juga ada, tapi di khusus tersendiri, bukan untuk nangkap kayak penjahat tindak pidana umum seperti itu. Oke. Berarti ada tupoksinya sendiri begitu. Dalam hal ini kalau intelijen kejaksaan terkait dengan penegakan hukum, bagaimana contohnya seperti di Bitung ini Pak, kenapa sampai hari ini Jaksa Menyapa harus mengangkat tema seperti ini? Karena di Bitung sama dengan Pak Mike di Manado sudah membaca berita yang mana terjadi tawuran antar kelompok anak muda. Itu kan sudah sangat meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana kita menciptakan kondisi yang aman tentram? Nah, dari sini kita
langkah kita ambil ini supaya didengar banyak orang dan bisa diambil bagaimana cara-cara kita untuk mengurangi tindakan-tindakan kriminalitas menggunakan senjata tajam ini. Mulai dari kalangan misalnya dari keluarga, dari yang hal-hal terkecil dari keluarga, kemudian ke masyarakat yang lebih luas. Karena kalau dilihat Pak Mike, karena kan tidak mungkin Pak teman-teman polisi ini dapat mengontrol 1 kali 24 jam Pak. Iya, betul. Bagaimana peran orang tua juga di situ? Oh, kerjasama dengan orang tua atau pihak masyarakat, tokoh agama lah, seperti itu. Oke. Nah, kalau saya ke ini Ibu apa Nona ini, mohon maaf. Mbak Seta ya. Mbak Seta, ini kalau dilihat dari topik kita pagi ini, peran Kejaksaan Negeri dalam mereduksi permasalahan anak muda dan kejahatan tindak pidana sajam di Kota Bitung. Berarti segitu seramkah sehingga topik ini diangkat? Ya, tentu mengingat Bitung sekarang sudah pada masuk Apalagi di tadi zona merah. Pak Arif bilang zona merah ya. Zona merah, tentu Kejaksaan mempunyai tanggung jawab ya sebagai aparat penegak hukum untuk bagaimana caranya supaya penyalahgunaan penggunaan sajam khususnya oleh anak muda ini bisa diberantas. Nah, tadi sebagaimana yang udah dikatakan oleh Pak Arif di bidang intelijen menggunakan cara-cara preventif seperti itu. Oke, baik. Baik, ini menarik sekali ya pendengar terkait dengan topik kita untuk pagi jelang siang hari ini. Mungkin Anda yang ingin bertanya, nanti kami akan kasih kesempatan ya di line telepon, SMS dan WhatsApp 082195835080. Tapi kita break dulu sejenak, kita akan kembali untuk Anda. Nanti setelah itu kita kasih kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi, berkomunikasi langsung dengan narasumber kita di Jaksa Menyapa untuk hari ini. Kanal informasi dan inspirasi Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik pendengar, kami sudah kembali lagi untuk Anda masih di Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung ya. Kami mengangkat topik sekali lagi terkait dengan bagaimana peran Kejaksaan Negeri Bitung dalam mereduksi permasalahan anak muda dan kejahatan tindak pidana sajam di Kota Bitung. Ini sangat menarik sekali karena memang banyak sekali kejadian-kejadian, kasus-kasus sajam yang terjadi ya, bukan hanya di Bitung, di Manado juga ya. Oke, kami akan kasih kesempatan untuk Anda pendengar, baik di SMS, di WhatsApp, ataupun di line telepon 082195835080 ya. Anda yang ingin bertanya dengan narasumber kita di Jaksa Menyapa, silakan kami kasih kesempatan untuk Anda. Ya, sambil menunggu penelpon, ya pertanyaan dari pendengar, mungkin saya kembali lagi ke Pak Arif nih. Pak Arif, Siap. ini kan berbicara sajam, berarti begitu mudahnya mereka mendapatkan atau memperoleh senjata tajam ini, atau dibuat sendiri? Dari penanganan kasus yang sudah kita tangani ya Pak Mike. Iya. Pak Arif mungkin bisa ditahan dulu, kita akan ke penelpon dulu ya Pak Arif. Siap. Oke, baik. Selamat pagi jelang siang, Jaksa Menyapa, halo. Halo, selamat pagi menjelang siang, Jaksa Menyapa. Selamat pagi juga Pak Sartono. Oke, baik. Pak Sartono, silakan Pak Sartono. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Terima kasih juga kepada tuan bapak-bapak jaksa yang berkompeten. Mudah-mudahan ini semua
akan tercasi dengan baik, karena supaya ini masyarakat ini lebih dewasa, Iya. lebih mengenal hukum. Karena berbicara hukum ini bukan cuma di kalangan anak muda, tapi kita kembali kepada orang tua. Bagaimana menerapkan disiplin anak-anak ini, bagaimana memberikan orang masukan-masukan. Memang orang harus ada kolaborasi antara orang tua, masyarakat, dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kita kira kalau orang melakukan semua itu, bisa tidak dapat atasi permasalahan kriminal, termasuk anak-anak muda yang ada di kampung-kampung. Kalau berbicara hukum, ini kan ada beberapa faktor. Berbicara anak muda ini kan ada kategori. Yang anak bagaimana harus kena pidana dan berapa tahun itu pertanyaan saya. Berapa tahun dan anak kalau korban dan pelaku ini sama-sama umur. Itu bagaimana itu? Hukuman itu. Dan ada mungkin karena ini kan banyak yang terjadi kan di kalangan anak muda. Jadi itu ada kategori-kategori seperti apa hukumannya mereka ini, Pak. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Baik, terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos ya. Ini selain menyentil soal pemahaman hukum ya untuk masyarakat, ya Pak Sartono ingin bertanya proses hukumnya seperti apa untuk kategori anak ketika melakukan kejahatan ya kriminal begitu ya. Untuk korban dan pelaku kalau seumur itu bagaimana proses hukumnya? Ya. Kalau masih ada pendengar, kita tampung dulu untuk 2 penelpon di belakangnya Pak Sartono tadi ya. Oke, baik. Mungkin kita ke pertanyaan dulu dari YouTube ya. Ini dari Christopher, siswa SMK SMA banyak so jadi peks-peks. Nah ini istilah peks-peks ya. Peks-peks tikang-tikang ya. Jangan cuma tanda tangan pernyataan materai. Apakah boleh dorang dipidana meski juga mungkin dilindungi Undang-Undang Perlindungan Anak? Terima kasih. Nah, ini menarik ini. Oke, bagaimana? Mau jawab dulu yang Pak Sartono tadi? Oh, sebentar dulu Pak Arif mungkin. Kita ke penelpon lagi ya. Oke, baik. Selamat pagi jelang siang. Jaksa menyapa. Halo. Iya. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Pak Jeffrey Bitung. Iya. Oke, silakan. Pagi menjelang siang juga narasumber. Iya. Jadi buat kita terima kasih ada bapak-bapak jaksa selalu mengedukasi tentang hukum. Jadi kita mau kasih masukan kalau boleh hukum ini diterapkan di rumah-rumah ibadah. Artinya disosialisasi di rumah-rumah ibadah agar orang tua, bapak ibu mengerti hukum dan juga orang tua dan bapak ibu menjaga anak-anak agar tidak melakukan kriminal. Dan kalau anak-anak masih muda ini melakukan kriminal, dihukum seberatnya, apalagi sudah berulang-ulang, artinya 1 kali, 2 kali, itu harus diberikan efek jerah, agar memang dorang boleh mau dapat efek jerah. Oke. Baik Pak Jeffrey. Ya. Itu aja? Jadi itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jeffrey yang ada di Bitung. Ini warga Bitung juga ya. Jadi kita ke Pak Sartono dulu ya. Mungkin ini pertanyaan dari Pak Sartono soal pemahaman hukum, edukasi. Ya hampir mirip dengan Pak Jeffrey ini. Bagaimana edukasinya? Dengan sosialisasi mungkin ya Pak. Jadi begini Pak Sartono sama Pak Jeffrey juga. Nah terkait dengan pemahaman hukum atau edukasi kemudian sosialisasi itu kami sudah ada programnya. Itu di penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Nah, ketika kami penyuluhan hukum itu contohnya satu seperti ini, jaksa menyapa dan jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah. Nah, itu namanya penyuluhan hukum. Ada juga kami sudah bikin sosialisasi kegiatan sosialisasi seperti itu di
pertama kami sudah bikin di masjid. Oh, masjid, tempat di ibadah. Tempat ibadah itu kemarin kami namakan dengan suling, Pak. Subuh keliling ya. Oh, subuh keliling. Subuh keliling. Nah, itu pada saat masih dengan Pak Kajari di masjid. Nanti kami ini kan masih tahun berjalan, Pak. Ya. Kami akan buat lagi mungkin di rumah ibadah, mungkin di gereja. Itu kami akan bikin lagi. Kemudian terkait dengan proses hukum ini untuk kategori anak. Proses atau penanganan hukum kategori anak. Nah, ini kita memang tantangan penegak hukum itu kan ketika penegakan hukum itu didasarkan dengan aturan, Pak. Nah, anak ini punya aturan sendiri dalam penegakan hukumnya, baik dari pelaku, baik dari korbannya. Seperti itu. Sama dengan pelaku kayak tadi di pertanyaan dari YouTube itu, Pak. Iya, yang Christopher. Iya. Dari Pak Christopher yang peks-peks. Iya. Itu istilahnya peks-peks yang bawa pisau itu. Itu cuma tanda tangan pernyataan terus materai pulang. Nah, itu kan ada beberapa tahapan, misalnya dari kepolisian, misalnya sudah menangani dia beberapa kali, itu enggak mungkin cuma surat pernyataan, Pak. Nah, apalagi kalau dia kan anak ini, kalau anak pelaku anak ini dia pasti masalahnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ menyebutkan ketika dia sudah 14 tahun ke atas itu bisa ditahan. Nah, ketika dia, tapi pertimbangan juga hukum itu di Indonesia ini kan kita anak ini merupakan generasi muda lah, penerus bangsa. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, mungkin menurut undang-undang atau negara ini masih mungkin pertama dia hilaf mungkin. Jadi dari negara ini menganggap anak ini kan belum bisa bisa menentukan sikap lah. Jadi kadang kalau dia melakukan kejahatan itu mungkin karena ikut-ikut temannya atau bagaimana. Nah, makanya di undang-undang mungkin anak ini di kemudian hari itu bisa berubah. Jadi penegakan hukum memang di aturan itu untuk anak pelaku itu memang dikenakan setengah daripada orang dewasa. Contohnya Pak Mike, ketika anak ini membawa sajam, nah, nanti disampaikan sajalah. Sajam ini kan ancamannya 10 tahun, Pak. Undang-undang darurat. Pasal 2 Undang-Undang Darurat tahun 51 itu menyebutkan bahwa untuk membawa senjata tajam tanpa izin itu ancamannya 10 tahun. Namun ketika anak-anak yang membawa senjata tajam ini itu ancamannya jadi setengah dari itu, berarti 5 tahun. Tapi apakah itu efektif? Mereka akan jerah? Kan ketika dia dilakukan pembinaan lah. Dulu kan masuk penjara ini, sekarang kan jadi lapas namanya kan. Nah, untuk anak-anak juga itu kan dipisahkan, Pak. Anak-anak ini dimasukkan bukan di lapas sama dengan orang dewasa, kecuali di daerah tersebut tidak ada lapas. Nah, kalau di Manado sini sama kayak Bitung, Manado itu kalau pelaku anak itu pasti dikirim di Tomohon, LPKA. LPKA, ya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tomohon, seperti itu. Oke, baik. Kalau Pak Julio mungkin ada yang ditambahkan. Saya tambahkan sedikit, Pak. Nah, tadi sudah dikatakan kami dari Kejaksaan salah satu perannya itu melakukan upaya preventif, tadi sudah dijelaskan, dan salah satunya juga kami melakukan upaya represif, yaitu penindakan. Nah, dalam hal ini untuk kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan sajam, kan ada beberapa tindak pidana yang ada kaitan dengan sajam. Contohnya ada penganiayaan, pembunuhan, dan juga kalaupun dia hanya membawa itu tetap ada ancaman pidana di Undang-Undang Darurat tadi yang sudah dikatakan Pak Arief tadi. Nah, untuk penindakan khusus anak ini sudah dikatakan ada penindakan. Dalam SPPA itu 12 tahun sampai 18 tahun itu masih dikategorikan anak, dapat dilakukan tindakan pidana penjara
Dalam 12 tahun sampai 18. Iya, 12 tahun. Itu ditahan. Iya, bisa ditahan dan lewat putusan bisa dipidana penjara. Nah, untuk 12 tahun ke bawah itu dikembalikan kepada orang tua atau ke lembaga sosial lainnya. Itu tindakan yang dapat diambil untuk 12 tahun ke bawah. Jadi dalam hal ini anak yang dihukum itu seperti yang sudah dikatakan tadi akan dibina di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Tomohon kalau di daerah sini. Itu akan dibina agar nanti dia menyadari dalam pembinaan itu dapat berupa dia digali kemampuannya di dalam LPKA, di kemampuannya dari orang-orang LPKA tentunya sudah berkompeten dalam hal itu. Jadi lewat upaya-upaya ini kami berharap anak-anak ini bisa memperbaharui pola pikir mereka. Dari yang awalnya cuma ikut-ikutan. Nah, kalau dari pengalaman dari penanganan kasus perkara ini kebanyakan katanya membawa sajam cuma untuk jaga-jaga diri. Ya, alasannya ya. Mereka jalan malam-malam katanya lebih aman kalau bawa sajam. Nah, itu yang harus diubah pola pikirnya. Nah, kami berharap lewat tindakan represif ini, penindakan dapat membuat efek jera bagi anak-anak. Dan kami tidak bisa melakukan sendiri, tentunya harus ada kolaborasi. Dan dalam hal ini paling inti itu seharusnya orang tua dalam menguasai anak-anak. Ya seperti itu, Pak. Baik. Kalau dari Mbak Setah mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin saya hanya mau menyimpulkan aja dari pernyataan-pernyataan Pak Arief sama Pak Julio, memberikan jawaban bisa tidak memang anak-anak itu meskipun mereka masih muda, masih sekolah, di bawah umur, bisa tidak mereka dipidana? Ya, bisa berdasarkan kalau memang mereka terbukti nanti di putusan pengadilan bersalah, tentu bisa. Nah, dalam hal ini pemidanaan yang diberlakukan sama anak-anak ini itu bersifat restoratif justice, sebagaimana tadi yang udah disinggung sama Pak Arief. Nanti anak-anak itu ditempatkan di LKP di Tomohon, di mana nanti pemidanaan itu bertujuan agar anak-anak ini bisa merenungi begitu. Oh, saya berbuat salah, saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Tapi bila di kemudian hari nanti si anak ini telah bebas begitu ya dari pembinaan dan mereka ternyata melakukan kesalahan yang sama dan diputus lagi oleh pengadilan, tentu akan ada namanya pemberat bagi anak-anak tersebut. Jadi ya jangan untuk anak-anak meskipun mungkin sifat pemidanannya itu adalah bersifat pembinaan atau restoratif justice, bukan berarti mereka bisa melakukan kesalahan yang sama lagi di kedepannya karena pasti akan ada pemberat begitu, Pak. Nah, ini kalau dampak dari semua ini mungkin Undang-Undang Perlindungan Anak apa mungkin perlu dirubah ya? Kalau sama seperti yang disampaikan oleh Pak Julio tadi, ya kalau 12 sampai 18 tahun itu sudah pasti ditahan. Nah, untuk 12 tahun ke bawah, ketika mereka melakukan kejahatan, karena pernah saya berkomunikasi dengan beberapa anak, ya anak di bawah umur. Saat mereka melakukan kejahatan, mereka berprinsip seperti ini. Oh, loku jo, paling besok suka keluar. Ini kan ada perlindungan anak, undang-undang perlindungan anak. Nah, mereka berprinsip seperti ini. Bagaimana itu, Pak Pak Arief mungkin? Atau Pak Julio? Ya, kalau bilang tadi mengubah undang-undang ini, ya itu kewenangan dari DPR RI. Ini mereka yang menyusun undang-undang kan, Pak. Kami di sini sebagai aparat penegak hukum menjalankan menindak apabila di undang-undang itu ada yang dilanggar. Nah, kalau anak-anak berprinsip seperti itu bagaimana? Terkait anak-anak, kalau di sini di dalam undang-undang SPPA itu anak yang di bawah umur 12 tahun itu dikembalikan kepada orang tua atau pembinaan di instansi pemerintah atau LPKS. Itu dapat dibina di instansi pemerintah, dalam hal ini dapat di pemerintahan kota, terkait dinas yang berkaitan dengan anak dapat melakukan pembinaan terhadap anak itu. Untuk proses hukumnya ya memang kita dibatasi dengan undang-undang penindakan kita. Kita harus ikut undang-undang. Kalau di sini undang-undang SPPA bilang
anak yang bisa dipidana penjara itu hanya yang 12 tahun sampai 18 tahun ke atas. 12 tahun sampai 18 tahun itu masih kategori anak. Nah, untuk 12 tahun ke bawah itu sesuai undang-undang yaitu dikembalikan kepada orang tua dan atau dilakukan pembinaan di instansi pemerintah terkait. Oke. Jadi dikembalikan ke orang tua atau dilakukan pembinaan. Nah, sekarang pengecualian nih untuk anak-anak di bawah umur. Ketika mereka melakukan kejahatan dan menghilangkan nyawa seseorang, bagaimana itu? Anak di bawah umur maksudnya 12 tahun sampai 18 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke bawah. Kan tadi Pak Julio mengatakan anak 12 tahun ke bawah ketika mereka melakukan kasus kejahatan begitu, mereka dikembalikan ke orang tua atau dilakukan pembinaan. Tetapi ketika mereka melakukan kejahatan dan menghilangkan nyawa seseorang, ini anak di bawah umur nih, bagaimana penindakannya, gimana itu? Apa tetap dikembalikan ke orang tua atau pembinaan atau seperti apa? Dalam hal ini kan kalau kita melihat filosofis dipakai oleh pembentuk undang-undang ini, mengapa dipakai patokan umur 12 tahun ke atas, 12 tahun ke bawah yang anak yang tidak bisa dipidana penjarakan. Dalam hal ini kita harus menggali apa filosofis yang dipikir oleh pembentuk undang-undang ini. Nah, dalam hal ini kita dapat berpikir anak yang belum 12 tahun ini belum dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan karena pola pikirnya masih terlalu muda. 12 tahun ke bawah masih pola pikir masih labil, yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, untuk seperti itu ya kita berpatokan pada Undang-Undang SPPA. Saya sudah katakan tadi itu dilakukan pembinaan oleh instansi pemerintah atau LPKS berdasarkan Undang-Undang SPPA tadi. Nah, untuk penindakan tersebut itu diserahkan kepada LPKS tersebut, instansi pemerintah yang dapat membina anak ini, dimasukkan ke pembinaan di instansi tersebut. Untuk penindakan pidana penjaranya ya kita kita dibatasi oleh undang-undang di sini, Pak. Oh, gitu ya. Aduh, ini luar biasa ini ya. Oke, baik. Saya ke pertanyaan dulu ini dari WhatsApp ini. Izin Bapak Ibu Jaksa, anak-anak peranggang di Bitung ini memang meresahkan. Bolehkah dorang dikenakan sanksi pidana meskipun rata-rata masih usia sekolah di bawah umur? Makasih Ibu Aprilia di Girian. Mungkin tadi sudah dijawab ya, mungkin bisa diperjelas lagi nih. Bagaimana Pak Arif? Mohon izin Pak Mike. Kalau mempertegas saja, meskipun anak-anak itu masih usia belia atau sekolah, karena sudah disebutkan Pak Julio tadi, bisa dikenakan sanksi sampai dengan pidana penjara pun bisa. Itu, tapi ada pertimbangan juga. Pertimbangan. Iya, seperti itu. Oke. Baik. Kemudian selamat siang narasumber. Kejahatan sajam tidak pernah habis, mungkin disebabkan karena hukumannya terlalu ringan. Alasannya selalu di bawah umur. Oleh sebab itu mereka tidak pernah merasa takut berbuat kejahatan kalau boleh. Kalau ada kasus anak di bawah umur, hukumlah seberat-beratnya kalau memungkinkan seumur hidup, rupa Pak Kapolres Bitung udah bilang tuh hari di RRI. Terima kasih, John Minawerot. Nah, gimana ini? Terima kasih. Iya. Nah, kalau kejahatan terkait anak-anak ini di bawah umur, dalam hal ini 18 tahun ke bawah, itu tentunya kita sesuai Undang-Undang SPPA itu diancam dengan ancaman setengah dari pasal yang dilanggar itu. Nah, kalau dikatakan seumur hidup ya tentu tidak bisa. Kalau untuk perlu anak, pertimbangan ya. jika ancaman pembunuhan berencana itu seumur hidup, itu paling tinggi anak itu menjadi 10 tahun ancamannya. Nah, untuk terkait anak-anak yang berkali-kali melakukan tindak pidana, dalam hal ini senjata tajam, yang berpikir bahwa masih anak-anak, mereka berulang kali, itu menjadi hal yang memberatkan bagi anak itu jika sudah residivis, sudah melakukan beberapa kali tindak pidana. Itu menjadi hal yang memberatkan. Nah, untuk ancaman pidananya itu sesuai pasal yang dilanggar. Kalau dalam
undang-undang darurat tentang sajam itu 10 tahun. Kalau dalam hal ini anak menjadi 5 tahun. Nah, kita dibatasi oleh itu. Oke. Baik, semakin menarik untuk perbincangan kita di kesempatan pagi jelang siang hari ini ya. Tapi kita akan break lagi sejenak. Nanti setelah itu kita kembali untuk sesi terakhir ya. Kami masih akan kasih kesempatan untuk Anda baik di SMS, WhatsApp ataupun di line telepon di 0821 9583 5080. Kita akan break dulu. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar, kita sudah di sesi terakhir untuk Jaksa Menyapa siang hari ini ya, masih dengan Kejaksaan Negeri Bitung ya. Bagaimana peran dari Kejaksaan Negeri Bitung dalam mereduksi permasalahan anak muda dan kejahatan tindak pidana sajam di Kota Bitung. Kami kasih kesempatan untuk penelpon di 0821 9583 5080, SMS, WhatsApp juga ya, demikian. Baik, ini ada pertanyaan, kalau saya minta lewat RRI supaya nomor telepon polisi yang aktif, supaya masyarakat mau lapor cepat, ya seperti tawuran di Pasar Winenet dekat dengan Polsek R Tembaga. Nomor telepon yang cepat dihubungi bisa ditempel di pasar-pasar supaya masyarakat semua punya HP, cepat menelpon petugas. Salam dari Matius Ompung. Nah, ini mungkin usul nih. Siap. Iya. Betul. Kayaknya kalau untuk nomor, ya mungkin sebelum dijawab kita ke penelpon dulu ya. Ya, selamat siang. Dari Minus. Dari siapa? Halo. Oke, baik. Bisa dicoba kembali ya di line telepon yang sama di 0821 9583 5080. Terputus tadi. Ya mungkin bisa dijawab tadi mungkin usulan ini. terhadap usulan ini mungkin kita dapat tampung dan mungkin kita koordinasi dengan teman-teman dari pihak kepolisian.
terkait dengan nomor yang bisa dihubungi. Apa namanya? Call center lah. Call center Call ya. center. Di Bitung itu emang ada Pak, 119 kalau nggak salah. Oh, Kalau nggak salah. 119. Kalau nggak salah. Untuk telepon di situ itu call center untuk Polres Bitung. Jadi kami juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu kan pihak kepolisian tidak mungkin 1x24 jam ini menjaga. Dan saya karena kan banyak teman-teman dari polisi ini Pak, jadi mereka itu kalau untuk jam kerjanya Pak memang 24 jam Pak. Iya. Patrolinya gantian, pagi ganti jadi memang betul Pak, mereka itu jalan terus. Cuma memang kadang ya ada daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau. Nah, pada saat sepi-sepi menurut mereka sepi bakacau lagi. Ini yang jadi prihatin buat kita semua Pak. Jadi selain call center berapa tadi? 211 119 itu ada nomor lain kah? Nanti mungkin kami koordinasikan kalau misalnya kebenaran nomor itu. Oke. Baik. Kalau masih ada ya di line telepon atau SMS dan WhatsApp ya, kami kasih kesempatan lagi untuk Anda. Ya, ini saya kembali lagi ke pertanyaan tadi yang tidak sempat dijawab ini. Ya, ini terkait dengan sajam ya. Berarti apakah segitu mudahnya mereka memperoleh senjata tajam ini? Apakah jenis panah wire, pisau, dan sebagainya? Atau mereka buat sendiri atau beli ini? Ya. Kalau dari perkara-perkara yang sudah kami tangani di Kejari Bitung, sajam dalam hal ini panah wire, mereka ada beberapa yang membuat sendiri. Oh, bikin sendiri. Kalau dari pengalaman kasus-kasus, mereka buat dari trali besi. roda motor. Oh, begitu yang velg trali itu mereka tajamkan dan mereka membuat pelontarnya sendiri. Kalau dari beberapa kasus yang ada mereka buat sendiri dan ada juga beberapa yang menerima dari temannya, ada yang dibeli. Tapi paling banyak itu anak-anak muda yang membuat sendiri dari yang khusus panah wire ini dari trali roda motor itu. Seperti itu. Nah, untuk proses hukumnya itu seperti apa itu? Baik yang membawa atau pembuat? Kalau yang dalam undang-undang darurat itu kita masih pakai undang-undang darurat pasal 2, undang-undang darurat nomor 12 tahun 51 ini. Di sana ada unsur membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan suatu senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk itu tanpa izin. Nah, kalau kaitan dengan ini ya dia menyimpan saja, dia kesetinggal di rumah saja, terus ditangkap itu sudah dapat dikenakan, sudah memenuhi unsur pasal ini. Dia menyimpan, membuat ada unsurnya membuat senjata tajam ini. Tapi ada unsurnya juga tanpa hak. Tanpa hak dalam hal ini izin dari pihak kepolisian untuk senjata tajam. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebab ini anak-anak kok bisa terlibat melakukan tindak pidana? Apakah hanya sekedar mencari jati diri, ikut-ikutan, atau mungkin ada faktor penyebab lain ini? Faktor rumah mungkin, orang tua, atau bagaimana Pak Arif? Terima kasih Pak. Jadi ada beberapa faktor penyebab anak di bawah umur itu melakukan tindak pidana. Jadi ada contohnya pengangguran, baru meningkatnya jumlah penduduk, kemudian mengendurnya ikatan sosial dan keluarga. Nah, tapi kalau pada intinya Pak, itu anak itu karena tadi seperti Pak Mike bilang, mencari jati diri. Cari jati diri. Orang bilang iko-iko orang. Pengen dia ini, apalagi anak-anak remaja kan Pak, sudah lihat anak-anak lain atau teman-teman yang lain sudah mulai nongkrong, mulai ikut-ikutan, mulai dengan merokok, minum minuman keras. Nah, itu yang menjadi faktor-faktor penyebab. Dan faktor penyebab ini ikatan sosial dan keluarga ini yang paling utama Pak. Lingkungan masyarakat dan keluarga itu menjadi faktor paling utama penyebab anak-anak seperti itu. Jadi ketika anak-anak di rumah juga tidak mendapat perhatian dari orang tuanya,
dan di masyarakat juga dibebaskan lah. Ini kayak orang di kita kan kebiasaan ini mungkin minum-minum. Nah, itu sudah istilahnya dinormalisasikan lah di tempat kita, Pak. Nah, di situ itu tanpa disadari ada anak-anak sudah mulai ikut minum-minum. Nah, lihat orang-orang dewasa minum, dia ikut minum. Baru dia lihat orang dewasa bawa sajam, dia juga ikut sajam. Karena itu pengendalian diri juga belum ada. Karena ya masih mencari jati diri lah, mencari jati diri, seperti itu. Itulah faktor-faktor mungkin yang menjadi penyebab utama. Ya? Oke, baik. Siap. Baik, kita ke penelpon terakhir ini. Oke, selamat siang. Jaksa menyapa. Selamat siang. Iya, selamat siang, dengan siapa di mana? Dengan Bung Rey di Tomohon. Bung Rey Tomohon. Oke, Bung Rey, silakan Bung Rey, langsung saja. Ini cuma mengusulkan saja kepada bapak-bapak. Ada ibu juga ya. Agar mencari solusi bekerja sama dengan pemerintah setempat agar bisa memberi kesibukan. Kesibukan seperti yang bermanfaat lah. Seperti pekerjaan atau apa. Supaya mereka itu kurang berbuat kejahatan. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey di Tomohon ya. Ini mungkin maksudnya supaya ada hambak, Wak Kang. Orang Manado bilang supaya ada hambak. Supaya ada kegiatan yang tidak terfokus di satu tempat, bakumpul, akhirnya minum-minum, terjadilah kejahatan. Bagaimana ini? Kalau dari kami juga sangat ya seperti itu, Pak. Sependapat lah dengan Pak di Tomohon. Pak Rey di Tomohon sependapat. Karena anak-anak ini karena memang kurang kegiatan, terus kegiatannya itu cuma ya mengikuti komplek lah lingkungannya. Makanya kan pemerintah di Kota Bitung juga sudah berupaya dalam menghidupkan. Kemarin salah satu salah satu kegiatan yang kami kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi. Dan untuk pemerintah daerah juga ada, Pak, kami bikin itu ada sepak bola mini. Itu salah satunya tujuannya olahraga ya. Tujuannya untuk mereduksi, Pak, tindak pidana ini. Karena memang sudah marak tuh, Pak, kalau di Kota Bitung. Dan pemerintah kita koordinasi dan mereka ini, Pak, menyambut baik, Pak. Cuma kan tidak semua kalangan yang masih mau mengikuti itu. Itulah menjadi PR kami di sini, melakukan atau meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, kesadaran hukum, dampak dari hukum ini. Makanya slogan kami itu kenali hukum, jauhi hukuman. Nah, mungkin ada yang lain, masyarakat lain. Kami kan jaksa masuk sekolah, Pak. Mungkin ada adik-adik lain yang mungkin tidak terjangkau di sekolah, mungkin belum mengetahui berapa hukumannya ketika melakukan tindak pidana. Ini yang masih jadi PR buat kita bersama, Pak. Oke. Baik, kalau dari Pak Julio mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau untuk ini terkait usulan kolaborasi. Ya, kami dari Kejaksaan Negeri Bitung, dalam hal ini Bapak Kajari, beberapa waktu yang lalu membuat turnamen sepak bola. Ya, itu tentunya menjadi juga pendekatan dari kami untuk selain memberi edukasi dalam turnamen ini, membuat kegiatan. Dalam hal ini anak-anak muda ini biar ada kegiatan. Nah, Pak Kajari juga membentuk klub bola. Kalau Pak Kajari, Bapak Yadin, Bapak yang hobi bola. Jadi salah satu juga membentuk klub bola dan membuat turnamen seperti itu, dan ada turnamen-turnamen lainnya. Itu kiranya dapat memberikan, kalau tadi katakan, kesibukan kepada anak-anak sehingga meminimalisir kejahatan-kejahatan yang melibatkan anak-anak di bawah umur seperti itu. Oke. Kalau dari Mbak Seta mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin
mungkin saya mau menambahkan selain daripada ke program kejaksaan yang Kajati Kapsulut, kita juga patut mengapresiasi wali kota karena sudah ada CFD juga Bitung. CFD apa itu CFD? Car Free Day Pak, Car setiap Free Day, Sabtu, ya. setiap weekend. Jadi itu bisa jadi platform juga untuk anak-anak muda di Bitung untuk mengekspresikan lah kreativitasnya begitu. Dan ya ditunggu kegiatan-kegiatan baru dari kejaksaan yang nantinya diharapkan bisa memberikan dampak lebih positif dan menggali potensi anak muda di Bitung. Oke, baik. Oke, dan untuk sesi terakhir kita di kesempatan Jaksa Menyapa siang hari ini ya. Ini peran Kejaksaan Negeri Bitung mereduksi permasalahan anak muda dan kejahatan tindak pidana sajam di Kota Bitung. Ini sebenarnya strategi apa yang digunakan ini? Mungkin bisa dijawab. Untuk mereduksi kejahatan tindak pidana sajam. Dari kami dari Kejaksaan Negeri Bitung juga seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam mereduksi tindak pidana yang menggunakan senjata tajam, yaitu untuk pelakunya juga anak-anak itu, pertama contohnya melakukan upaya preventif berupa penyuluhan hukum, edukasi hukum kepada anak-anak muda di Kota Bitung melalui kegiatan jaksa masuk sekolah tadi Pak. Kemudian ada kegiatan berupa penerangan hukum melalui lembaga terkait, misalnya penerangan hukum majelis zikir. Majelis zikir itu ada di Bitung. Ada namanya Markas Al-Haud Girian. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengadakan kegiatan positif, menggali potensi yang seperti disebutkan tadi, melakukan koordinasi dengan kepolisian. Di Bitung juga Pak, itu ada patroli gabungan pihak-pihak keamanan Pak. Jadi dalam mengurangi tindak-tindak pidana ini, itu ada gabungan Pak, pihak TNI dan Polri, ada operasi terus Pak. Itu setiap malam? Setiap malam Pak. Jadi luar biasa. Teman-teman dari Polri dan TNI patroli terus Pak, demi mengurangi ini di Kota Bitung Pak. Kemudian menindak tegas dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi begini Pak, untuk yang terakhir ini menindak tegas ini kami juga sampaikan kepada masyarakat. Untuk sekarang Pak, itu kan ancamannya 10 tahun untuk pelaku atau membawa sajam tanpa izin tadi. Ketika di kemudian hari ditemukan seperti ini, maka pasti dalam rangka untuk menjadi efek jera buat masyarakat. Jadi mungkin selain dari pertimbangan diri terdakwa ketika kita melaksanakan, tapi pertimbangan kemasyarakatan juga kami pertimbangkan Pak. Jadi mungkin untuk penindakan ya supaya tercapai ini bagimanalah cara kita supaya tercapai, misalnya ini efek jerahnya seperti apa, dikenakan sanksi sekian, seperti itu Pak. Oke. Iya. Baik, dan sayang sekali untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa siang hari ini harus berakhir. Dan sebagai akhir untuk dialog kita siang ini, mungkin closing statement nih dari masing-masing narasumber. Ya silakan Pak Arif dulu. Terima kasih Pak Mike. Ini tidak terasa ya sudah mau selesai. Jadi kalau dari saya sih, demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat itu tidak harus semerta-merta pihak penegak hukum di sini. Jadi harus ada peran penting masyarakat dan terlebih penting dari orang tua. Kerjasama selalu terjalin, informasi itu harus segera cepat disampaikan agar penanganan ini cepat ditindaklanjuti. Oke, kalau dari Pak Julio? Ya, kalau dari saya sama seperti Pak Arif katakan, kalau dari kami penegak hukum sendiri tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Tentunya dalam penegakan hukum ini kami juga butuh dari orang tua, pihak-pihak terkait yang lebih mengedepankan mencegah terjadinya tindak pidana. Nanti kalau memang terjadi tindak pidana itu baru penindakan. Dan ketika sudah penindakan, kami di Kejaksaan Negeri Bitung ini
saat ini yang sudah zona merah tentunya tidak main-main lagi dengan untuk penindakan berkaitan dengan senjata tajam ini. Tentu ada pertimbangan untuk dituntut atau diputus lebih tinggi dari sebelumnya karena mengingat Bitung dalam keadaan zona merah saat ini. Oke, baik. Kalau dari Mbak Seta, silakan. Saya memberikan sedikit nasihat aja kepada anak-anak muda Bitung. Mari anak-anak muda Bitung yang punya masa depan cerah, kita berkegiatanlah, berbuatlah hal-hal positif yang bisa memberikan dampak-dampak baik bagi sekitar kita, keluarga kita, masyarakat, daripada kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak memiliki dampak baik. Alangkah baiknya mari kita introspeksi diri kita untuk melakukan yang terbaik di kemudian hari. Oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk Jaksa Menyapa kita di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Arief Salasa SH selaku Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung. Kemudian ada Pak Julio Joshua Wangkil SH selaku Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung. Dan yang terakhir ada Mbak Setaya Serepina SH selaku Staf Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI di siang hari ini, sudah memberikan edukasi ya, pemahaman soal bagaimana agar anak muda itu bisa melakukan hal-hal yang positif ya, mengisi hari-hari mereka dengan hal-hal yang bisa membawa mereka untuk menciptakan hal-hal yang baik untuk masa depannya. Oke, dengan demikian berakhir sudah. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensinya. Terima kasih juga untuk responnya, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga line telepon. Kita akan jumpa lagi untuk program Jaksa Menyapa di lain waktu dan kesempatan. Saya Michael yang bertugas undur pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.